bersama stakeholder terkait kampanye ini? Baik, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Rapat koordinasi dengan stakeholder dalam proses tahapan kampanye dan juga menjadi evaluasi bersama beberapa hari yang lalu yang dilaksanakan dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember. Jadi peran penting dari semua stakeholder untuk kemudian proses tahapan kampanye, baik dari pihak Polres, kedua tim pasangan calon dari nomor 1 dan 2, terus media juga kita perankan, dan juga Pol PP dan Kesbangpol terkait dengan semua urusan teknis terhadap pelaksanaan kampanye. Baik, sejak ditetapkan tanggal kampanye mulai tanggal 26 September kemarin, sejauh ini Bawaslu sendiri sudah mendapat berapa laporan terkait soal pelanggaran terhadap kampanye untuk pilkada ini? Untuk pelanggaran terhadap kegiatan kampanye, dalam hal ini sudah 2 yang dilaporkan oleh beberapa orang, itu sementara diproses di internal Bawaslu dan juga bersama Kementerian sementara proses pemeriksaan. Ada 2 laporan. Itu ASN semua atau bentuk Ya, kesalahannya seperti diduga. Jadi prosesnya diduga ada beberapa oknum ASN yang diduga melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada merugikan atau memenuhi hak asasi manusia. Sementara sudah diproses oleh kemudian melibatkan semua unsur, dalam hal ini pihak kepolisian dengan kejaksaan. itu sanksinya seperti apa kalau misalkan Kalau terbukti? soal namanya pelanggaran, kalau sanksinya kalau memenuhi unsur berarti ya sanksinya bisa administrasi dan semua tergantung dari proses pembahasan daripada proses pembahasan, kajian dan putusan bersama tim dalam hal ini. Oke. Terkait dengan kegiatan hari ini menjadi peran penting untuk kita semua. Beberapa stakeholder yang tadi kita sudah sampaikan dan diundang, itu yang harus perlu diperhatikan itu serius adalah terkait dengan protokol pengendalian pencegahan COVID-19 harus wajib ditaati oleh setiap kita, terlebih petugas kampanye. Ada pelaksanaan kampanye itu harus betul-betul menjalankan tugas kampanye itu sesuai dengan aturan yang ada. Dan terhadap peran kita sebagai peran ini Kesbangpol dengan Pol PP terhadap alat peraga sosialisasi, untuk sosialisasi sebelum tahapan itu kita akan berkoordinasi untuk alat peraga yang tidak sesuai kita akan tetap temukan, dan juga dikoordinasikan kepada tim pasangan calon. Tadi sudah kita sampaikan dan sudah ditegaskan terhadap pemasangan yang ada di wilayah-wilayah kota dalam hal ini jalan protokol yang tidak sesuai dengan zona, ya, itu diamankan di rumah masing-masing atau tempat-tempat privasi milik pribadi atau rumah pribadi, dan juga harus izin halaman atau pemilik rumah. Untuk pelanggaran terhadap COVID ini belum ya? Bawaslu sendiri belum dapat COVID laporan. ini belum. Sejauh ini sudah ada 6 kampanye yang sudah dilaksanakan oleh tim pasangan calon. Ada pasangan calon sudah ada 6 kampanye dan semua itu sudah ada surat atau STTP yang sudah disampaikan oleh Polres. Berarti Semua pihak. aman. Berarti untuk sementara ini setiap paslon yang sudah melakukan kampanye ini berjalan sesuai dengan COVID. Ya, untuk sejauh ini sudah kurang lebih berjalan 6 hari, itu sudah tidak ada pelanggaran, semua sejalan dengan semua taat pada protokol kesehatan, belum ada. Oke. Pertama, nanti saya tambah sedikit satu pertanyaan. Tadi
Karena forum tadi itu bisa ditanyakan langsung oleh tim penghubung paket SNKT dengan PSI tadi. Kemudian sempat tanya soal ini apa pembatasan waktu jam kampanye. Oh, iya. Itu tidak dijawab. Untuk pembatasan waktu terhadap kegiatan kampanye, metode kampanye rapat terbatas dengan dialogis tidak diatur dalam aturan normatif. Semua itu tergantung pada peserta pemilu. Peserta pemilihan dalam hal ini pelaksana kampanye menyampaikan surat pemberitahuan, mencantumkan waktu atau deadline waktu yang akan melaksanakan kampanye itu mulai kapan, silakan. Nanti kan akan dibuatkan STP-nya oleh pihak Polres. Mereka yang menentukan. Jadi yang ditentukan itu adalah pelaksana kampanye waktunya. Karena dalam aturan normatif tidak diatur. Yang atur itu adalah dari rapat umum. Rapat umum itu jam 9 sampai jam 17.00. Sedangkan rapat umumnya ditiadakan. Kalau PKP terbaru, PKP 13 2020, semua itu harus tahap pada yang sudah tertulis bahwa rapat umum tidak dilaksanakan dan kegiatan lainnya tidak dilaksanakan. Seperti itu. Baik, saya tambahkan sedikit lagi terkait ASN yang terlibat untuk tadi bilangnya ada utusan untuk bisa buat laporan atau apa itu, dan sempat disinggung soal nama mereka juga harus didaftar. Itu sikap yang mau diambil dari Bawaslu sendiri seperti apa supaya mereka paling tidak melebar terkait untuk dengan Deskada itu menjadi kewenangannya pemerintah daerah untuk kemudian mendukung proses demokrasi di Kabupaten Melaka. Tapi kita harus lihat betul regulasi atau ketentuan formal yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait dengan legal standing dia untuk kemudian menjadi kekuatan hukum untuk kita pantau bersama. Ya, kalau seandainya masih dalam proses adil dan setara kepada kedua belah pihak atau kedua pasangan calon, saya pikir ini menjadi tanggung jawab bersama dan tidak masalah. Intinya bahwa ada legal standing ya, untuk membackup diri, dan kami juga akan tetap melakukan pengawasan melekat terhadap urusan kegiatan kampanye di lokasi masing-masing. berarti tidak perlu harus daftar nama mereka ya, orang-orang Daftar nama mereka ya, saya pikir semua sudah dalam bentuk SK namanya, terlampir dalam SK yang dibuat oleh tim di SPKD. Jadi kita akan verifikasi. Oke.